Ya, pemirsa, pemerintah terus menyiapkan dasar hukum untuk mempercepat implementasi kebijakan zero odol atau over dimension and overloading. Langkah itu diambil karena truk odol ini menimbulkan kerugian negara hingga puluhan triliun rupiah per tahunnya. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar mengatakan kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih ini telah menimbulkan berbagai dampak negatif. Hal itu disampaikan Roy melalui YouTube Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum pada Selasa 24 Juni. Menurutnya, keberadaan truk overdimension overloading ini mempercepat kerusakan jalan, bahkan bisa memperpendek umurnya dari sekitar 11 tahun menjadi 3 tahun hingga merugikan negara. Roy mengungkapkan kendaraan odol memboroskan keuangan negara sebesar 43,47 triliun per tahun dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, truk odol juga menjadi penyebab kecelakaan terbesar kedua di Indonesia. Regulasi Zero Overdimension and Overload ini ditargetkan tercapai penuh pada 2026 mendatang. Pada Juli 2025, pemerintah akan mulai memberlakukan tahap peringatan dan dilanjutkan dengan penegakan hukum pada Agustus 2025. Adapun rencana ini mendapat penolakan dari sopir truk di sejumlah kota di Indonesia. Kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih mempercepat kerusakan perkerasan jalan, penambahan muatan pada sumbu kendaraan dari ketentuan sebesar 10 ton untuk jalan kelas 1 menjadi 13 ton akan meningkatkan faktor kerusakan jalan sebanyak 3 kali dan menurunkan umur rencana dari semula 10 tahun menjadi 3 tahun. Kendaraan odol juga memboroskan keuangan negara sebesar 43,47 triliun per tahun dalam 10 tahun terakhir. Selain kerugian terhadap infrastruktur, kendaraan odol juga dianggap meresahkan masyarakat karena sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Truk yang melebihi batas dimensi dan muatan disebut menjadi penyebab kecelakaan transportasi darat terbesar kedua.